Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam, semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah, jamaah Majelis Ilmi Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, Indonesia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tema tausiah yang akan saya bawakan adalah COVID-19 merupakan ujian keimanan dan bagaimana solusinya. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman adalah mutiara yang sangat berharga. Apabila manusia hidup tanpa iman, dia pasti akan merugi. Apalagi jika sampai mati tidak membawa iman, maka dia akan celaka di alam baka dan seterusnya. Perhatikan firman Allah di dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Seluruh manusia setiap waktu dalam keadaan rugi. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan. Yang pertama, illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kalau hidup memiliki iman, mati membawa iman, nah itulah orang yang beruntung, orang yang tidak rugi. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penting untuk kita catat bahwa iman itu wajib diuji. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka berkata, kami telah beriman kepadamu ya Allah, lalu kami biarkan, tidak kami uji lebih dahulu iman mereka? Tidak. Iman itu wajib diuji. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya salah. Sebagaimana kelanjutan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Dengan ujian itu nyatalah di sisi Allah siapa yang benar imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan teranglah di sisi Allah siapa yang dusta imannya. Jadi iman itu ada yang benar, ada yang dusta dalam pandangan Allah. Nah, apa bentuk ujian tersebut? Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bentuk-bentuk ujian keimanan. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'."
Dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, di antaranya rasa takut. Jadi rasa takut ini adalah merupakan ujian keimanan. Maksudnya dilihat takutnya benar atau takut yang salah. Takutnya apakah betul-betul takut kepada Allah atau takut kepada selain Allah. Nah, kalau takutnya kepada Allah itu benar, tapi kalau takutnya kepada selain Allah, itulah iman yang salah. Baik hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan berita penyebaran virus corona ini, nah, bagaimana rasa takut kita? Ada 3 pemahaman akidah. Yang pertama yang disebut dengan akidah Jabariyah, dan ini adalah sesat. Yang kedua disebut dengan akidah Qadariyah, ini juga sesat. Dan yang ketiga adalah disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang benar. Apa itu akidah Jabariyah? Akidah Jabariyah adalah orang yang berkeyakinan takutlah kepada Allah saja, jangan takut kepada corona. Pasrahkan saja diri kita kepada Allah. Kalau kata Allah mati, ya mati. Kalau kata Allah tidak mati, ya tidak mati. Pernyataan ini sekilas nampaknya benar, tapi ada di sana sedikit cacat. Benarnya karena memang takut hanya kepada Allah, tapi salahnya karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan corona secara general. Nah, misalnya begini, orang tua berkata kepada anaknya, sudah besar kok tidak bisa berenang, kalah dong sama ikan teri. Nah, ini kan tidak pas perbandingan seperti ini. Nah, jadi logika seperti ini yang dikatakan dengan Jabariyah. Jadi Jabariyah ini memiliki keyakinan bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah, sehingga tidak ada ruang bagi manusia untuk ikhtiar. Manusia ini seperti wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Manusia hanya menjalani nasib, pasrah saja kepada ketentuan Allah. Sudah, nggak usah takut kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah. Inilah pemahaman Jabariyah, ya. Inilah yang dikatakan akidah yang sesat. Yang pertama, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, pemahaman Qadariyah. Nah, mereka berkata begini, awas, virus corona ini sangat berbahaya. Kita harus melawan dengan segala macam cara untuk penularannya. Nah, karena sangat takutnya kepada corona, semuanya harus steril. Sehingga kesannya itu overacting. Misalnya cuci tangan dengan menggunakan cairan kimia, kemudian pakai masker, padahal tidak sedang flu. Kemudian ketika sholat pun di masjid tetap pakai masker, padahal sedang sholat menghadap Allah. Kemudian takut berdekatan, takut bersentuhan, portal-portal jalan ditutup, banyak spanduk, tapi tanpa ada tulisan di sana untuk mengajak kita taubat kepada Allah. Yang ada justru masjid, musola dikunci semua. Tetapi anehnya, bandara, pelabuhan-pelabuhan dibuka selebar-lebarnya. Pasar-pasar ramai. Jalan-jalan raya itu semua ramai kendaraan lalu lalang. Nah, ini yang terjadi. Mereka sangat takut kepada corona, sehingga mereka menjaga diri agar jangan sampai tertular virus corona tersebut. Jadi mereka sangat yakin, ya, dengan penjagaan secara ilmiah seperti itu, tanpa mengindahkan zikir, doa, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang benar. Nah, setidaknya ada 5 poin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang pertama, wajib melakukan ikhtiar yang optimal. Wajib hukumnya ikhtiar. Karena Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Dengan cara apa? Jaga kebersihan, wajib. Jaga jarak, wajib dengan orang yang sedang terkena penyakit. Pakai masker kalau memang kita kurang sehat. Cuci tangan dengan berwudu. Minum vitamin C, berjemur, minum madu, makan habatus sauda, air jahe yang hangat, olahraga dan sebagainya. Itu ikhtiar, wajib. Wajib. Karena apa? Karena setiap penyakit pasti Allah turunkan obatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit, pasti Allah juga turunkan obatnya. Juga Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 80, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi ikhtiar itu wajib hukumnya. Ikhtiar. Tapi tidak berhenti di situ. Diiringi poin yang kedua, yaitu kita wajib menyandarkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Ada rasa takut, tapi hanya kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 175, "Innama dzalikumus syaitan." Sesungguhnya itulah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Setan itu selalu menakuti pengikut-pengikutnya. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah takut kepada mereka, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin. Kalau kalian itu benar-benar orang beriman. Jadi orang yang benar imannya itu menyandarkan takutnya kepada Allah. Diawali dengan ikhtiar. Seperti itu. Nah, agar tumbuh rasa takut hanya kepada Allah ini, caranya bagaimana? Banyak baca Al-Quran, berzikir dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Terutama zikir misalnya itu, zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, bacalah zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dibaca habis subuh 3 kali, maka dapat garansi dari Allah, aman, terjaga, terpelihara sampai sore. Habis asar dibaca 3 kali, dapat penjagaan dari Allah sampai subuh. Nah, itu seperti takutnya kepada Allah, kita zikir kepada Allah. Juga misalnya sekarang kita ini sedang di lockdown, dikurung kita di rumah-rumah kita. Maka bacalah zikir, doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perut ikan Nun selama berminggu-minggu. Jadi diabadikan ini di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ya, zikirnya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sebanyak-banyaknya agar kita bisa keluar dari musibah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, agar kita betul-betul tumbuh rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita menyerahkan diri kepada Allah, bersedekah. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Innas shadaqata la tutfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murkanya Allah dan dapat menghindarkan seseorang dari mati su'ul khatimah. Nah, jadi yang pertama ikhtiar, yang kedua adalah zikir, doa dan sedekah. Poin yang ketiga, pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawakal yang penuh kepada Allah. Setelah ikhtiar dan doa tadi, tawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah, mereka bertawakal penuh. Bahwa sakit, sehat, celaka, selamat, hidup, mati, semuanya dengan izin Allah. Tawakal penuh. Tapi langkahnya tadi ikhtiar dulu, doa dulu, baru kita tawakal penuh kepada Allah. Ya. Hindari rasa takut, khawatir, dan cemas. Karena kalau ada rasa takut, khawatir, cemas, itu menyebabkan asam lambung kita naik, badan lemas, kepala pusing, akhirnya mudah kena penyakit. Mudah kena penyakit, karena tawakalnya kurang kepada Allah. Nah, ini. Yang keempat, apabila kita sehat, kita selamat, masih hidup, ya, kita segar,
Karena kita ikhtiar, doa dan tawakal tadi, bersyukur kepada Allah. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli. Mereka itu girang dengan nikmat yang datang dari Allah dan karunia dari Allah. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Sambil berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kami dari kebanyakan orang-orang mukmin. Nah, jadi yang keempat itu adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, yang terakhir, yang kelima, setelah kita ikhtiar, doa, zikir, sedekah, tawakal kepada Allah, bersyukur kalau kita sehat. Nah, namun jika kita kena sakit juga, setelah kita ikhtiar, doa dan tawakal tadi, kena sakit juga, maka itu mendapatkan pahala syahid. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Falaisa min abdin," maka tidaklah seseorang yaqa'u ta'un, yang terkena ta'un, musibah, wabah, fayamkusu fi baladihi sabiran, lalu tetap berada di negerinya dan keadaan sabar, ya'lamu annahu la yusibahu, dia yakin bahwa musibah itu tidak akan kena kepada dirinya illa ma kataballahu lahu, kecuali kalau memang itu sudah ditakdirkan Allah kena diri dia, illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali bagi dia diberi pahala syahid. Sudah ikhtiar dia, sudah berzikir doa dia, tawakal dia, kena juga, sabar kepada Allah, mati dengan demikian mendapat pahala syahid. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat diri dan keluarga saya, buat kita semua, dan mudah-mudahan bangsa kita, negeri kita, kaum muslimin dan kaum mukminin semuanya ini diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan musibah ini, virus ini segera diangkat dari negeri kita, Republik Indonesia tercinta ini. Kurang lebih demikian, dan saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.